Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harga Wiguna dari kelas 2C Aro Leplindo Jakarta. Pertemuan kali ini saya ingin mereview jurnal yang berjudul Mengevaluasi Teknik Instilasi Tetes Mata dan Determinannya pada Pasien Glukoma. Untuk jurnal tersebut disusun oleh beberapa orang ya, antara lain Shin Bogao, Kyong Man Yang, Wen Min Huang, Ting Ting Chen, Cheng Guozuo, Xin Yang Li, Hu Yugao, dan Hui Mingxiao. Untuk pengertian glukoma tersendiri adalah penyakit mata kronis yang menyebabkan kebutaan pada jutaan orang seluruh dunia. Tetes mata hipotensi okuler adalah pengobatan yang paling umum untuk menurunkan tekanan intraokular, yang hingga saat ini merupakan satu-satunya cara yang terbukti memperlambat perkembangan penyakit. Selama masa tidak lanjut seumur hidup, diperlukan pemberian harian yang benar oleh pasien. Namun dilaporkan hampir setengah dari pasien yang punya penyakit glukoma tidak dapat menggunakan obat tetes dengan benar. Tidak seperti obat oral, obat tetes mata mengharuskan pasien menggunakan teknik yang tepat agar pemberian obat berhasil. Hal ini tidak hanya membutuhkan meneteskan satu tetesan secara akurat ke dalam konjungtiva mata, tetapi juga tanpa menyentuh wadah tetes mata dengan permukaan okular atau adnexa. Jadi biar gak terkontaminasi dengan bakteri kalau kita tidak sengaja memegangnya dengan tangan, karena itu sensitif. Dilaporkan lebih dari setengah pasien menghilangkan 10% dosis dan 15 pasien menghilangkan setengah dosis. Penanaman tetes mata yang buruk dalam kepatuhan tidak hanya menyebabkan berkurangnya efektivitas pengobatan, tetapi juga meningkatkan biaya pada penyakit kronis tersebut. Efek samping sistematik, infeksi, atau trauma juga dapat disebabkan oleh overdosis atau kontak mata dengan wadah tetes mata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi status pasien dalam pengaturan klinis yang sibuk di negara berkembang dan untuk mengevaluasi determinan dari skill drop installation. Untuk tujuan pembuatan jurnal ini sebenarnya udah singgung tadi ya, yaitu untuk mengevaluasi teknik instilasi tetes mata dan untuk mengeksplorasi determinannya pada pasien glukoma. Metode diambil dari 113 pasien yang didiagnosa dengan glukoma dan obat tetes mata anti glukoma topikal yang diberikan sendiri selama minimal 1 bulan dievaluasi. Semua pasien menanamkan larutan air mata buatan di satu mata seperti yang akan mereka lakukan di rumah. Seluruh proses dievaluasi oleh 2 staf studi. Sistem skor kompresif yang terkait dengan teknik penanaman tetes mata digunakan untuk mengukur teknik penanaman dan mengeksplorasi determinannya seperti karakteristik demografis dan klinis. Hasil setengah dari pasien atau 48,67% menyelesaikan pemberian tetes mata pada upaya pertama. 1,7 tetes mata rata-rata diperas. 43 pasien atau 37,17% mengalami kontak dengan permukaan okular atau adnexa. Hanya 19,7% pasien memiliki teknik penanaman tetes mata yang
didefinisikan juga. 11 pasien atau 9,7% telah mendapatkan instruksi sebelum tentang penggunaan obat tetes mata tersebut. Sementara hanya 4 pasien yang mengetahui untuk menutup saluran air mata dengan menekan area daktiosit. Usia yang lebih tua dan ketajaman penglihatan yang lebih buruk ditemukan sebagai faktor risiko independen untuk teknik pemasangan yang lebih buruk. Kesimpulan, teknik pemasangan tetes mata pada pasien glaukoma perlu mendapatkan perhatian besar dari para praktisi perawat mata, follow up seumur hidupnya, terutama mereka yang berusia lebih tua dan memiliki ketajaman penglihatan yang lebih buruk. Selengkapnya tentang tujuan. Ini salah satu contoh hasil penelitian, sebenarnya ada kurang lebih 5 tabel. Ini saya ambil cuman satu tabel. Yang disinggung di depan, 113 subjek berpartisipasi dalam penelitian dan karakteristik demografis mereka disajikan pada tabel 2. Tabel 2 itu yang ada di sebelah kanan maksudnya ya. 62 dari peserta adalah laki-laki, 80% tinggal di perkotaan, dan 60% memiliki tingkat pendidikan di bawah sekolah menengah dan rata-rata berusia 50,5 tahun. Presentasi subjek dengan tingkat keparahan cacat lapang pandang tahap awal, ringan, dan akhir untuk mata lebih baik masing-masing adalah 37,2%, 25,7%, dan 37,2%. Lebih dari separuh sampel, 50,9%, telah menggunakan kekurangan dari 4 tetes mata dan sebagian besar, 95,6%, memiliki riwayat kurang dari 1 tahun dalam penelitian ini. Ini kurang lebih tabelnya seperti yang di samping. Nah, kesimpulannya itu tadi udah disinggung juga. Glaukoma adalah penyakit mata yang progresif lambat dan kepatuhan terhadap regimen glaukoma yang diresepkan telah lama menjadi masalah bagi pasien glaukoma. Pemberian obat tetes mata yang tidak tepat seringkali merupakan berbagai ketidakpatuhan atau ketidakdisiplinan yang tidak disengaja dan tidak dilaporkan. Ini ketidaksadaran tidak hanya dari pasien, tetapi juga dari penyedia perawatan mata, terutama dalam praktisi klinis yang sibuk. Sekitar 80% pasien meneteskan obat mata mereka sendiri, dan kebanyakan tidak ada alat bantu persalinan yang digunakan. Penelitian kami menunjukkan bahwa hanya 19,7% pasien berhasil memasukkan obat tetes mata ke dalam kantung konjungtiva pada percobaan pertama. Oke, ini adalah daftar pusakanya. Untuk situsnya saya ambil di http://hindawi.com/job/2018/1376020. Oke, untuk review jurnalnya kali ini ingin menambahkan bahwa follow up itu penting terhadap pasien perihal obat tetes mata, pemakaiannya dengan baik dan benar, atau tentang cek mata dilakukan secara bertahap kembali setelah pasca operasi.
Kurang lebih sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.